Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah radhiyallahu Waalaikumsalam rabba wa warahmatullahi billahi wabarakatuh. amalin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Menentukan tema, objek dan subjek penelitian, kita perlu juga membahas tentang latar belakang masalah. Setiap hal itu, kalau kami biasanya belajar filsafat itu klarifikasi istilah gitu ya. Makanya kalau kita belajar filsafat itu yang lama itu diklarifikasi istilah supaya istilah-istilah yang dibuat itu tidak dalam tanda kutip kocar-kacir gitu ya, tidak kemana-mana maknanya. Makanya dalam bab satu salah satunya itu definisi dan istilah itu perlu beda dengan terbedakan dia dengan kerangka teoritis. Menentukan tema penelitian kita yang nanti jadi arahan untuk mengambil tema apa dan judulnya ngambil apa gitu. Kemudian objek dan subjek penelitian ini satu hal yang sama pembahasannya. Ada objek penelitian dan subjek penelitian. Kemudian pembahasan ketiga adalah outline. Kalau kita buat karya ilmiah, apalagi tesis, skripsi, disertasi itu, kalau outline kita sudah kelar, itu setengah pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal diisi aja nanti apa isi. Apalagi dia kalau ada sampai subjudul anak judul. Kemudian kita nanti akan membahas di ujung tentang latar belakang, cara menentukan namanya cara menulis, membuat latar belakang masalah. Ini paling penting bagi kita untuk buat latar belakang masalah. Teknik penentuan tema penelitian. Apakah sudah ada subjek dan objek penelitiannya? Apakah temanya sudah akurat gitu? Biar saya mau cerita sedikit tentang bagaimana tesis saya itu cepat sekali selesai dulu waktu saya sekolah S2. Karena ketika mata kuliah metodologi, ya ini rahasia sebenarnya yang tidak disukai oleh teman-teman saya waktu di kelas gitu ya. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima atau keempat, kalau tidak salah kelima kayaknya. Kelima atau keempat. Teman-teman saya itu ketika dosen metodologi meminta untuk membuatkan satu bagan tesis proposal, saya langsung buat dan langsung kasih kepada dosen metodologi, sementara teman-teman belum buat gitu. Dan punya saya itulah yang terus-menerus dievaluasi dari pertemuan kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi sambil tiga pertemuan itu secara optimal punya saya itu yang dikoreksi terus-menerus sebagai contoh juga bagi teman-teman yang lain. Jadi baru selanjutnya teman-teman sadar mereka memang mendesak untuk membuat proposal mereka sendiri supaya bisa dievaluasi juga. Walaupun dalam mengevaluasi punya saya dalam tiga pertemuan itu uh, dapat juga pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman ya karena punya saya itu jadi contoh. Tetapi dengan menjadikan proposal saya sebagai contoh, proposal saya menjadi semakin matang gitu sehingga saya dalam membuat tesis itu menjadi lebih mudah. Gitu. Malah saya sedang di semester keempat itu S2 saya sambil saya mengambil mata kuliah ulang gitu ya. Sambil mengambil ulang mata kuliah saya terus menerus ke kampus kan jadinya karena ada ngambil mata kuliah dan menyelesaikan tesis saya sementara teman-teman semuanya sudah nggak habis mata kuliah jadi mereka dalam tanda kutip hilang entah kemana. Ternyata di akhir semester 4 tesis saya sudah selesai gitu begitu nilai yang saya ulang itu selesai saya sudah seminar hasil kawan-kawan juga kaget kenapa saya belum belum habis mata kuliah malah. Tapi begitu habis mata kuliah sudah selesai sidang tesis gitu. Jadi salah satu keuntungan juga bagi saya, apalagi waktu itu kuliah dana yang sangat terbatas, ya hidup juga morat-marit waktu itu di Jakarta. Jadi ini saya ceritakan supaya Anda semua yang dikoreksi, dengan itu kita bisa terus-menerus memperbaiki. Karena penting sekali untuk apakah ada subjek dan objek dalam penelitian kita ini. Dalami teori-teori dalam keilmuan PAI. Nah, kenapa perlu keilmuan PAI? Saya mau cerita sedikit tentang dilema ya sebuah bidang ilmu yaitu yang bernama pendidikan agama Islam.
pendidikan agama Islam ini sebagai sebuah disiplin ilmu akademik ya. Ini tolong dibedakan dengan pendidikan agama Islam dalam arti yang umum ya. Pendidikan agama Islam misalnya Nabi mengajarkan sahabat gitu ya. Itu pendidikan juga dalam Islam juga. Tapi itu bukan bagian dari program studi pendidikan agama Islam. Seorang ibu mengajarkan agama kepada anaknya misalnya ngajar sholat gitu ya, atau ngajar ngaji atau ngajar akhlak kepada anaknya gitu ya dengan cara-caranya masing-masing. Itu pendidikan agama Islam, iya itu pendidikan agama Islam dalam arti yang umum. Tapi ini harus kita bedakan dengan pendidikan agama Islam sebagai sebuah disiplin ilmu akademik yang dianya itu berada di dalam naungan eh, kaidah-kaidah yang berlaku dalam konsepnya gitu ya, dalam teorinya. Ini perlu dibedakan. Tapi nanti saya akan cerita tentang dilemanya. Dilema pendidikan agama Islam itu seperti apa gitu. Nah, perlu saya jelaskan di sini adalah Anda harus meneliti berada dalam teori keilmuan PAI ya. Jadi penelitian-penelitian Anda itu harus berada dalam teori pendidikan agama Islam. Tidak boleh di luar jalur itu. Tetapi dilema kita adalah ketika pendidikan agama Islam itu menjadi sebuah disiplin ilmu, nasibnya sama seperti ilmu-ilmu keislaman lainnya. Apakah dia berada di bawah ilmu pendidikan biasa, ilmu pendidikan konvensional, seperti juga ilmu sosial lainnya seperti antropologi, salah satunya adalah ilmu pendidikan. Apakah dia di bawah ilmu pendidikan, pendidikan agama Islam itu? Tapi saya melihat banyak pengkaji-pengkaji dunia itu mendudukkan pendidikan agama Islam itu di bawah ilmu, salah satu ilmu yaitu Islamic Studies gitu ya. Jadi karena dia menjadi Islamic Studies, jadi orang berasumsi ya, bukan orang berasumsi, asumsi yang dibaca oleh para pengkaji akademik ini. Jadi dia harus mengkaji hal-hal yang ada dalam ilmu-ilmu keislaman saja. Jadi teori-teori saya punya contoh itu ilmu psikologi gitu ya. Ilmu psikologi salah satu ilmu ilmu sosial. Di bawahnya kan bukan di bawahnya ya. Pada satu sisi ada sosiologi ilmu apa psikologi, pada sisi yang lain ada ilmu psikologi Islam gitu. Saya melihat psikologi Islam itu kadang-kadang cenderung diletakkan di bawah Islamic Studies juga. Gitu. Islamic Studies yang diakui sebagai salah satu social science gitu. Di samping sosial science lain misalnya antropologi, psikologi dan sebagainya. Jadi dia terletak ditaruh di bawah apa namanya sains di bawah Islamic Studies oleh apa dalam paradigma orang-orang secara internasional khususnya orang-orang Barat. Tapi banyak daripada akademisi pendidikan agama Islam itu tidak menerima bahwasanya yang pendidikan agama Islam itu berada di bawah Islamic Studies semata begitu ya. Dia harus equal dengan misalnya education, Islamic education harus equal dengan setara dengan ilmu pendidikan konvensional. Jadi ilmu hukum Islam harus setara dengan ilmu hukum. Nah, kalau tidak demikian maka ilmu pendidik teori-teori dalam keilmuan Islam, apakah itu pendidikan Islam, apakah itu psikologi Islam, apakah itu hukum Islam dan sebagainya itu menjadi sangat tersubordinat gitu ya. Sehingga dalam penentuan kaidah teorinya juga menjadi dilematik gitu. Nah, dengan ini bisa kita lihat praktik yang dilakukan para sarjana yang meneliti tentang ilmu-ilmu keislaman termasuk pendidikan agama Islam. Hal lainnya yang perlu kita kaji adalah tentang mengenai peletakan ini juga yang dilematik ini mungkin nanti bisa kita urai perlahan-lahan dalam ilmu kita. Tapi setidaknya kalau daripada kita bingung ya menentukan itu, setidaknya kita mendalami teori-teori keilmuan PAI ya. Khususnya misalnya dalam pembelajaran ada teori-teori pendidikan Islam. Dalam studi kita di apa namanya studi kita di PAI gitu ya salah satu PAI sebagai satu disiplin keilmuan yang disiplin keilmuan itu ada program studinya dalam akademik yaitu prodi PAI. Misalnya ada yang lain misalnya hukum ekonomi syariah. Kemudian ada hukum keluarga Islam, ada pendidikan agama Islam.
Kita lihat dari supaya kita tidak debatable, kita lihat saja dari sisi apa namanya kurikulum yang ada dalam mata kuliah kita. Mungkin saya perlu kasih sedikit bocoran ya, bocoran kurikulum ya, sebagai untuk menetapkan posisi daripada apa namanya ilmu pendidikan agama Islam ini di mana letaknya sebelum kita jauh membahas meneliti gitu. Ada mata kuliah ya, mata kuliah yang ada dalam PAI khususnya yang menarik dianalisis itu adalah mata kuliah kurikulum. Jadi mata kuliah yang khusus bidang PAI misalnya analisis pengembangan kurikulum PAI. Nah, desain dan strategi pembelajaran PAI, pengembangan evaluasi pembelajaran PAI, manajemen dan kebijakan pendidikan Islam. Nah, berarti yang digunakan di dalam ilmuwan PAI adalah sebenarnya dia adalah ilmu-ilmu yang diambil dari ilmu-ilmu pendidikan, gitu ya. Bayangkan ya, dibayangkan ilmu-ilmu dalam ilmu pendidikan apa saja misalnya. Berarti ada pengembangan teori. Di sini ada pengembangan teori PAI. Studi psikologi pendidikan Islam diambil dari studi pendidikan yang umum konvensional. Desain dan strategi pembelajaran di dalam ilmu pendidikan umum ada di sini desain dan strategi pembelajaran PAI. Pengembangan dan evaluasi pembelajaran secara umum di sini menjadi pengembangan evaluasi pembelajaran PAI. Kemudian manajemen dan kebijakan pendidikan di sini menjadi manajemen pendidikan manajemen dan kebijakan pendidikan Islam. Apa yang ada dalam keilmuan pendidikan konvensional di dalam pendidikan agama Islam, prodi Islam, berarti dia melakukan kajian ilmu-ilmu keislamannya. Nah, pertanyaannya adalah, dan mulai yang agak filosofis ya, nanti mungkin kita bisa cermati ulang bagaimana ya. Supaya kita bisa menentukan teori kita ngambil di mana. Nanti kita jangan debat misalnya, loh ini kan PAI gitu. Jadi pendidikan yang mana lagi mau harus kami ambil kalau bukan ilmu pendidikan gitu kan. Ini yang penting untuk diletakkan ini persoalannya. Jadi dalam praktiknya ternyata dalam kurikulum mata kuliah yang akan kita ambil di Prodi PAI berarti dia adalah ilmu pendidikan umum, kemudian ada Islamnya. Jadilah dia pendidikan agama Islam. Berarti kalau sosiologi Islam adalah ilmu sosiologi yang umum konvensional lalu diambil Islamnya. Kalau hukum, kemudian hukum umum, kemudian diambil Islamnya. Nah, ini kan jadi nggak kompatibel gitu ya. Hukum umum beda dengan hukum Islam gitu ya. Jadi ada perbedaan paradigma. Kalau hukum paling enak kita lihat misalnya. Dalam dia landasan landasan lahirnya ilmu itu kan filsafatnya gitu ya. Kajian filosofisnya, ontologinya, epistemologinya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa, metodologinya seperti apa gitu. Nah, dugaan saya ilmu pendidikan agama Islam, misalnya tentang contoh misalnya manajemen kebijakan pendidikan Islam, manajemen dan kebijakan pendidikan konvensional beda dengan manajemen kebijakan pendidikan Islam. Tidak hanya sekedar ditambah dia adalah mengevaluasi program studi PAI yang ada di sekolah saya kira, tetapi dia punya basis paradigma yang berbeda. Sehingga keilmuan Islam, baik itu pendidikan maupun hukum maupun psikologi, dia punya landasan paradigma yang berbeda. Saya mau ambil sebuah contoh ya buku yang ditulis oleh teman saya, Cipta Bakti Gama. Dia itu menulis tentang fondasi psikopatologi Islam. Psikopatologi itu salah satu sub ilmu di bawah ilmu psikologi gitu ya. Di bawah ilmu psikologi itu dia membahas tentang ilmu psikologi yang konvensional, salah satu turunan ilmunya itu adalah ilmu psikopatologi. Ilmu-ilmu yang mengkaji tentang bagaimana kejiwaan yang tidak normal gitu ya, atau kejiwaan yang melanggar atau
bertentangan dengan atau berseberangan dengan atau keluar dari jalur psikologi yang normal. Itu psikopatologi nama ilmunya. Nah, kemudian Cipta Bakti Gama ini menulis tentang fondasi psikopatologi Islam. Dia ingin meletakkan dasar ilmu psikologi ilmu psikologi Islam, subnya lagi adalah ilmu psikopatologi Islam. Dia mengkaji bagaimana psikopatologi konvensional, kemudian bagaimana fondasi ideal bagi ilmu psikopatologi Islam. Kemudian saya lihat juga para pakar pendidikan agama Islam, sama seperti pakar hukum Islam atau pakar sosiologi Islam, mereka mencoba mencari paradigma yang berbeda, ontologi yang berbeda, epistemologi dan aksiologi yang berbeda dengan ilmu-ilmu konvensional. Contoh misalnya hukum Islam, dia tidak sama paradigma apa namanya landasan ontologisnya, landasan epistemologisnya, dan landasan psikologisnya dengan keilmuan yang lain. Nah, dalam hal ini berarti dia punya basis keilmuan yang berbeda. Nah, mungkin dalam hal inilah dia bisa dikatakan sebagai bagian dari Islamic Studies gitu ya. Karena kajian keislaman tentu punya basis ontologis, basis epistemologis dan aksiologis yang berbeda dengan apa yang ada dalam ilmu konvensional. Di samping juga mengambil kaidah-kaidah yang sesuai dengan Islam untuk ilmu-ilmu keislaman. Misalnya banyak yang positif dari ilmu pendidikan, misalnya. Diambil, kemudian diintegrasikan dengan ilmu pendidikan Islam. Banyak yang positif dari hukum konvensional, tetapi didiskusikan, didialogkan dengan paradigma hukum Islam. Nah, sehingga dia lahir menjadi sebuah disiplin keilmuan yang mandiri gitu. Nah, dalam hal ini ilmu pendidikan Islam juga seperti itu. Dia ada yang diambil dari ilmu-ilmu konvensional. Seperti ini nampak sekali kalau ilmu pendidikan gitu ya. Kalau hukum itu memang banyak sekali perbedaannya dengan hukum. Ekonomi Islam juga banyak perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Pendidikan Islam tidak banyak perbedaannya dengan pendidikan konvensional. Gitu. Misalnya analisis pengembangan teori, studi psikologi, kemudian analisis pengembangan kurikulum, desain dan strategi pembelajaran, pengembangan evaluasi, manajemen dan kebijakan pendidikan. Mungkin tidak banyak menciptakan paradigma baru, meskipun dia berangkat dari basis epistemologis dan ontologis pendidikan agama Islam itu sendiri. Karena mungkin ini banyak berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pendidikan, dalam ilmu pendidikan Islam. Dia bekerja, dia mengurus tentang bagaimana standar mutu, mengurus tentang uh, kurikulum, mengurus tentang evaluasi atau asesmen, manajemen gitu ya. Ini adalah hal-hal yang sangat praktikal gitu ya, tidak terlalu mengandung nuansa-nuansa filosofis epistemologis gitu ya. Tetap ya, tapi berangkat daripada paradigma keislaman. Problem ini muncul ya dari ilmu pendidikan agama Islam itu sendiri yang belum dibuat atau ada yang banyak yang membuat tapi belum disepakati secara sangat akurat secara bersama. Bagaimana landasan ontologis pendidikan agama Islam itu sendiri? Bagaimana landasan epistemologis dan aksiologi daripada ilmu pendidikan agama Islam itu sendiri? Yang mana sebenarnya cara Islam melihat manusia, cara Islam melihat hal-hal metafisik tentang manusia, Islam melihat kosmologi manusia, cara Islam melihat bagaimana kepercayaan manusia, bagaimana keyakinan manusia, bagaimana hal-hal psikologis manusia, paradigma tentang manusia, itu berbeda tentunya dengan ilmu-ilmu pendidikan konvensional melihat manusia. Karena sasaran utama dalam pendidikan itu tentu adalah manusia gitu. Jadi cara melihat manusia dalam ilmu pendidikan konvensional dengan beda sekali memang dengan cara melihat manusia dalam ilmu pendidikan Islam. Ini dikaji dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam. Nah, sayangnya sekedar kritik evaluasi bersama ya. Para pengkaji atau akademisi pendidikan agama Islam itu tidak punya kesepakatan bersama dan kurang perhatian terhadap bagaimana landasan epistemologis pemahaman terhadap
manusia itu sendiri. Kalaupun ada menurut tafsir masing-masing. Jadi tidak ada sebuah kesepakatan besar ya dalam memahami manusia, dalam memahami misalnya di Indonesia beberapa kali ada konferensi internasional yang dibuat di Indonesia untuk menghasilkan sebuah paradigma pemahaman bagaimana manusia secara ontologis, secara epistemologis, secara psikologis, dan untuk itu menjadi bahan referensi utama atau pedoman untuk menerapkan ilmu-ilmu dalam pendidikan agama Islam. Kita punya contoh ya dalam konferensi pendidikan Islam tahun akhir 70-an kalau tidak salah, itu yang dilaksanakan di Jeddah kalau tidak salah, yang menghadirkan para pemikir besar dunia ya. Kita ada kajian itu. Di sini ada buku tentang itu, yaitu tentang buku judulnya itu Aims and Objectives Islamic Education ya. Yang itu salah satu pembicaranya itu di konferensi itu adalah Syed Muhammad Naqib Alatas ya, seorang pemikir dari kelahiran Indonesia, besar di Malaysia dan berkarir di Malaysia. Nah, para pemikir itu menciptakan sebuah gagasan pendidikan keislaman gitu ya, untuk melihat bagaimana manusia, bagaimana jiwa manusia, bagaimana kosmologi manusia dan sebagainya, sehingga mereka menciptakan sebuah pedoman ya bagi kita, referensi bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana dasar-dasar filosofis pendidikan. Nah, Alata sendiri juga pernah menulis tentang apa namanya konsep pendidikan agama Islam ya, yang disebut oleh dia itu dengan istilah takdib. Saya nanti bisa share buku tentang bagaimana filsafat pendidikan agama Islam yang dari berbagai referensi dari berbagai para pemikir ya. Mungkin kalau di searching di internet ada juga itu Miswari, narsis sedikit nggak apa-apa ya untuk ditemukan. Miswari Filsafat Pendidikan Agama Islam gitu. Itu ada bukunya, di searching bisa ketemu di internet karena yang mudah ditemukan di internet karena masuk repositori Universitas Malikus Saleh Losmawe. Itu nanti bisa di-download menjadi referensi kita untuk memahami bagaimana landasan filosofis tentang manusia dan pendidikan sehingga itu menjadi apa basis paradigmatik kita dalam memahami pendidikan Islam, dan sehingga kita tidak terjadi debatable atau kalau ada debatable menjadi kurang debatable-nya dalam memahami bagaimana pendidikan agama Islam itu dan bagaimana teori-teori dalam pendidikan agama Islam itu. Oke, itu mukadimah ya, mukadimah yang panjang khusus untuk Anda di sini. Eh, Sehingga dengan kita memahami apa itu teori-teori dalam keilmuan PAI, berarti dia yang perlu kita dalami ini tidak hanya ini ya dari apa yang terjadi dalam kurikulum kita. Keilmuan itu yang harus didalami adalah dalami teori-teori keilmuan kita, berarti kita mendalami tentang teori asesmen PAI, teori evaluasi PAI, teori mutu PAI, dan teori psikologi PAI, pendidikan agama Islam. Nah, itu teori-teori itu yang harus kita pahami masing-masing. Untuk apa? Untuk nantinya kita dapat menentukan eh, objek penelitian kita. Kemudian yang kedua, do what do you love, ability and interest. Ya, saya waktu sidang skripsi dulu eh, ditanya kenapa Anda menulis tentang ini waktu saya skripsi. Saya jawab, do what do you love. Jadi dosen itu salah satu itu nggak nanya lagi kenapa saya nulis tentang ini, karena saya suka tentang ini makanya saya tulis tentang ini, saya bilang. Ah, Apa yang kita sukai kita teliti itu boleh, tapi berdasarkan ada landasan akademiknya gitu ya. Persoalan kita adalah persoalan di teori sebenarnya, di konsep, bukan persoalan pada kejadian di lapangan. Kemudian apa yang di love itu ya tentu adalah apa yang kita mampu melaksanakan itu. Atau kalau belum mampu, saya suka itu, tapi saya punya kemungkinan untuk mampu melakukan itu.
penelitian itu bukan melakukan sesuatu yang sangat besar sehingga kita nanti kelabakan gitu. Eh, Ability and interest, apa yang kita mampu dan apa kita tertarik terhadap itu sangat penting itu untuk menentukan tema yang dilakukan. Pahami sesuatu situasi sosial masyarakat dan tentukan tema yang kontributif. Tema yang kontributif ini maksudnya adalah walaupun persoalan kita adalah persoalan di teori alias persoalan di objek penelitian, tetapi eh, itu harus punya kontribusi sosial karena nanti kan di dalam manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktik. Kita selaku insan pendidikan tentu punya ikatan sosial yang tinggi, kewajiban sosial kita ada. Semua akademisi itu punya kewajiban sosial. Penelitian dia itu tidak hanya untuk menyelesaikan problem teori, tapi juga bisa menyelesaikan problem yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itulah di latar belakang masalah Anda diminta untuk mengawali penelitian Anda dengan menceritakan tentang situasi-situasi yang terjadi dalam persoalan sosial, khususnya yang meneliti di lapangan ya. Penelitian berbasis field research atau berbasis penelitian kualitatif lapangan. Dalami fokus objek, teori, dan temukan subjek yang efektif. Ya. Objek teori, teori itu harus kita dalami betul. Ketika kita ingin meneliti tentang asesmen, dalami betul tentang teori asesmen PI, dalami betul tentang teori asesmen secara umum. Kalau ingin meneliti tentang mutu, diteliti tentang mutu. Kalau ingin mendalami tentang mutu, kalau ingin meneliti tentang apalagi misalnya tentang media belajar, dalami media belajar. Kalau ingin meneliti tentang kurikulum, dalami tentang konsep-konsep dan teori tentang kurikulum. Sejarah kurikulum, apa saja yang pernah berlaku di Indonesia misalnya. Kenapa kurikulum ini mengevaluasi kurikulum sebelumnya, apa kurang di kurikulum sebelumnya, kenapa kurikulum baru ini bisa lahir, dan seterusnya. Itu bisa dikaji secara mendalam. Kita harus banyak membaca dalam hal itu, mendalami teori tentang itu. Kemudian diskusi dengan sejawat, dosen atau senior. Karena menulis karya ilmiah, apalagi tesis itu ya, itu kayak kita itu lagi kelelep dengan di dalam air ya. Ini analogi kelelep dalam air. Jadi orang kelelep dalam air itu apa-apa ya, sangat sangat tersiksa. Tetapi bagi orang lain itu tampak mudah gitu ya, karena kita sudah berada dalam problem kajian, problem masalah penelitian, yang fokus menulis tesis nanti misalnya. Orang lain tidak sedang menulis tesis seperti kita dan tidak menulis tema kita. Jadi mudah sekali mereka melihat perspektif berbeda dengan punya kita. Ini penting sekali kalau start itu kita diskusi dengan teman-teman. Kayak waktu teman-teman itu kuliah umum kan ada dibilang ada apa istilahnya itu jaringan akademik ya. Jaringan apa itu istilahnya. Kalau Pak Rektor itu bilang kita bukan Superman, tetapi super team gitu ya. Tapi bukan berarti keroyokan bikin satu tesis, bukan, tapi berdiskusi, berdialog ya. Dan bukan pula tentunya diminta orang yang buat sehingga kita mengatakan itu super team, bukan. Tentukan pilihan tapi jangan ngotot. Ini istilahnya mungkin agak-agak kasar ya. Tapi maksudnya gini, ketika kita menentukan pilihan tema kita, ya kita yakin itu subjeknya bagus, objeknya sesuai gitu ya. Tapi kita sangat ngotot dengan itu ketika diberikan evaluasi oleh teman. Ini perlu pertimbangan yang matang dari kita. Ini secara psikologis kita sendiri ini problemnya. Kita yakin ini sehingga kita pilih ini. Tetapi kita, kalau ada masukan dari teman-teman, itu kita harus mempertimbangkan perspektif yang dia tawarkan gitu ya. Saya punya contoh begini, ketika saya menulis disertasi itu, awalnya saya mencoba untuk meneliti tentang pemikiran Hamzah Fansuri, tasawuf ya, ditinjau melalui pemikiran Mula Sadra, seorang filsuf Islam. Ah, jadi saya sangat yakin itu bisa, yaitu bagaimana ajaran tasawufnya Hamzah Fansuri ditinjau melalui epistemologi filsafatnya Mula Sadra.
ketika diberi masukan oleh pembimbing Bapak Profesor Abdul Hadi WM, eh, saya masih belum mampu menerima itu, atau bahkan bisa jadi saya kurang setuju dengan beliau. Itu. Kata beliau, kalau begini caranya, itu pemikiran Hamzah Fansurinya bisa tenggelam oleh pemikiran Mullah Sadra. Gitu. Kemudian ketika diskusi dengan teman-teman, dikatakan oleh seorang teman, bahkan dua-duanya bisa tenggelam kata dia. Jadi pemikiran pemikiran epistemologinya Mullah Sadra sendiri juga bisa tenggelam gitu ya. Kasih analogi oleh teman. Misalnya kamu meneliti pemikiran Cano, tetapi meninjaunya dengan pemikiran Kunto Wijoyo misalnya. Itu Cak Nurnya bisa nggak kelihatan, Kunto Wijoyonya juga bisa tenggelam. Gitu. Ketika diberikan perspektif begitu oleh kawan, maka disitulah saya ngeh apa yang dimaksud oleh dosen pembimbing saya, sehingga saya merombak disertasi saya menjadi kajian perbandingan ya. Sehingga disertasi saya itu mengenai perbandingan pemikiran antara Hamzah Fansuri dan Mullah Sadra. Kita boleh yakin tapi tidak perlu ngotot, tapi jangan terlalu ikuti juga punya teman ya, tapi kita menjadi perkembangan refleksi kita. Kalau kita ini dengar itu dengar nggak jadi-jadi nulis atau nggak jadi-jadi tema yang mau kita tentukan apa. Judul harus jelas mengesankan adanya permasalahan, langkah penyelesaian, dan kesan penyelesaian masalah. Teliti saja misalnya konsep pemikiran daripada Hasan An-Nadwi misalnya yang ada di dia, atau yang banyak kaji tentang kepribadian itu misalnya eh, Muhammad Abduh kan bisa juga misalnya, atau Muhammad Iqbal bisa, kemudian Zakiyah Derajat bisa di Indonesia. Ini saya setuju ya. Iya, Kerennya ini derajat. Zakiyah Derajat aja nih. Jadi pembentukan karakter siswa min 1 ini kayaknya apalagi diteliti di satu sekolah ini, subjek penelitiannya itu yaitu tentang konsep karakter, kesinambungan antara kemudian bagaimana konsep karakter Kemendikbud itu diterapkan Anu dalam deh. Apa? pembelajaran PAI misalnya. Iya. Pembelajaran PAI di mana? Pembelajaran PAI di SMA Aceh Timur misalnya. Pembelajaran PAI di SMA Aceh Timur. Ambil SMA 1, SMA 2. Jadi konsep karakter Hasan Al-Nadwi dihubungkan dengan konsep karakter Kemendikbud, 16 konsep karakter itu. Kemudian bagaimana penerapannya itu pada pembelajaran PAI di SMA Aceh Timur. SMA ID, SMA 1, SMA ID, 2 ID, 2 sekolah udah oke. Lalu dikaji kurikulumnya, apakah dia integratif dengan konsep karakter. Kemudian, jadi caranya begini ya, mana yang umum, mana yang khusus dilihat. Ini perlu untuk permasalahan eh, bagaimana menulis kerangka teoritis dan bagaimana menentukan landasan teori kerangka teoritis di bab 1, kerangka landasan teori di bab 2. Ambil misalnya yang paling umum apa? Yang paling umum itu adalah konsep tentang pemikiran siapa misalnya. Pemikiran apakah dia Abdu, apakah dia Iqbal, ataukah dia Nadwi misalnya. Itu dianggap sebagai konsep karakter dalam Islam gitu ya. Konsep karakter dalam Islam menurut gitu. Konsep karakter dalam Islam menurut Al-Nadwi misalnya. Saya menyarankan Al-Nadwi. Menurut Al-Nadwi, kemudian dia dihubungkan dengan konsep karakternya Kementerian Pendidikan, jadi lebih khusus ya. Ya itu hanya berlaku di Indonesia gitu ya. Kemudian konsep karakter itu bagaimana dia berbunyi pada pembelajaran PAI di SMA 1 dan SMA 2 ini. Jadi jangan dipilih Pak, nanti takutnya banyak masalah ya. Kesesuaian antara objek penelitian yaitu konsep karakter dengan subjek penelitian yang hanya di min, apalagi cuma 1 min, itu nanti takutnya tidak equal ya. Data teori takutnya tidak bisa menampung subjek penelitian di min. Nah, itu problem. Makanya saya mewanti-wanti jangan meneliti di min, jangan meneliti di SD gitu ya. Karena konsep yang sangat besar itu konsep karakter dalam Islam misalnya. Dalam hal ini perspektif Al-Nadwi misalnya.
kemudian konsep karakter dalam pendidikan agama, dalam pendidikan Kemendikbud, kemudian bagaimana dia diperlakukan dalam pembelajaran PAI. Apakah itu dalam kurikulum, kemudian dalam RPS, kemudian dalam buku ajar, kemudian dalam belajar mengajar, kemudian dalam pemahaman siswa, kemudian dalam evaluasinya. Nah, kalau begitu menurut saya cantik. Jadi equal antara subjek dan objek. Subjek mampu membaca objek, objek mampu dibaca dengan subjek. Karena penelitian kita sebenarnya adalah Pak, mau penelitian tanya teori. Pak. Banyak bahasa-bahasa akademik yang terplesetkan oleh bahasa sosial. Meskipun Hmm. kadang-kadang bahasa akademik itu diambil dari bahasa sosial. Itu kita menentukan subjek objek ini dalam bahasa akademik ya. Jadi subjek itu adalah tempat kita mencari data, tempat kita mengkonfirmasikan teori kita. Sementara objek adalah tema-tema atau konsep-konsep atau teori-teori dalam keilmuan kita, khususnya dalam ini keilmuan PAI. Jadi subjek adalah tempat cari data, ya. Sementara objek adalah konsep atau teori itu. Jadi konsep karakter itu adalah eh, objek penelitian. Subjek penelitian adalah sekolah, siswa itu subjek penelitian. Kenapa? Yang yang kita sasar, yang menjadi objek kita sebenarnya adalah teori. Yang mau kita bahas sebenarnya dalam penelitian ilmiah itu adalah teori. Kita dituntut untuk menyelesaikan problem teori, untuk menawarkan teori baru. Kalau skripsi dituntut untuk mendiskusikan teori, gitu ya. Tempat berdiskusikan teori itu diambil contoh atau diambil padanan atau diambil referensi pada subjek penelitian. Sekolah A di sekolah B di sekolah C. Nah, itu subjek penelitian itu adalah tempat kita mengasah teori, menguji teori gitu ya. Nah, teori karakter 16 misalnya, diuji di sekolah ini misalnya. Nah, jadi subjeknya adalah sekolah ini, siswa ini, objeknya adalah konsep karakter itu. Jadi 16 konsep misalnya diuji apakah dia bisa diberlakukan di sekolah itu misalnya. Jadi subjek penelitian adalah tempat kita menguji teori. Kalau tidak bisa diberlakukan di sini, tidak bisa di sini, tidak bisa di sini, berarti ada tawaran baru atau ada tawaran pengayaan. Nah, ditawarkan hal itu. Ditawarkan yang baru seperti misalnya bagaimana kalau nanti kan dianalisis ya, dianalisis kalau dia bab 4 nanti terakhir, dianalisisnya nanti itu didialogkan. Jadi bab 4 kita itu kan terbagi tiga. Pertama mendeskripsikan tentang subjek penelitiannya itu di mana gitu ya. Ya SMA, kondisi SMA 1 dan SMA 2 di ID seperti apa diceritakan bagaimana SMA di sana secara detail. Kemudian B-nya eh, pembahasan ya, pembahasan membahas tentang temuan-temuan kita di lapangan. Bab ketiga mendialogkan teori yang dibuat di bab 2 dengan eh, apa yang kita temukan di pembahasan tadi di bagian B bab 4 itulah analisis. Kita menganalisa teori itu dengan mengujinya pada lapangan ini. Yang Anda lihat itu masalah teori. Makanya saya bilang tadi di awal, dalami teori-teori PAI itu. Dalami dulu teori-teori itu. Lalu ketika Anda memahami teori itu dengan baik, satu fokus teori itu adalah misalnya tentang karakter, misalnya tentang kurikulum, misalnya tentang evaluasi, misalnya tentang mutu dan segala macam gitu ya. Dalami dulu teori itu. Lalu Anda temukan ada problem apa dalam teori itu. Nah, lalu teori itu Anda uji di lapangan gitu. Menguji di lapangan, kenapa diuji di lapangan? Karena kayaknya ini penerapannya ada masalah gitu. Jadi ada kesenjangan antara subjek dan objek ya yang terjadi di lapangan. Subjek adalah hal apa? Objek penelitian kita adalah hal yang sudah baku gitu ya, teori atau konsep gitu ya. Tapi kayaknya ini nggak padan, nggak equal gitu, nggak bisa dijalankan, nggak bisa dimainkan, perlu ada yang diperbaiki. Gitu. Contohnya misalnya ada 16 konsep karakter misalnya. Ini kayaknya nggak bisa dilaksanakan ini. Kayaknya ini ada yang ketika ini dilaksanakan kok masih ada yang kurang bagi siswa gitu. Kayaknya perlu ditambah ini. Kayaknya di poin ini perlu diperbaiki jadi begini deh. Ah gitu. Kenapa Anda bisa tahu itu? Anda lakukan
Makanya kita menulis latar belakang masalah itu melalui observasi awal. Jadi misalnya ketika karakter itu sudah diberlakukan, tapi kok masih muncul masalah gitu, ceritakan masalah itu. Cerita, maksud ucapan saya tentang cerita, betul-betul cerita kayak orang nulis novel. Ceritakan saja persoalannya apa. Misalnya problem pada penerapan kurikulum berbasis ICT misalnya. Ada masalah apa di ICT itu misalnya. Ini masuk ke dalam teknologi belajar ya. Teknologi pendidikan, ICT misalnya. ICT begini, begini, begini secara konseptual. Lalu ICT pernah dilakukan di sekolah ini, di sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Tapi muncul problem begini, problem begini, problem begini. Ceritakan secara detail itu semuanya. Dan diceritakan apa? Detail daripada apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi dalam menulis latar belakang masalah itu kita menggunakan metode induktif, bukan deduktif. Bukan menceritakan pendidikan Islam adalah nggak perlu cerita begitu. Ceritakan aja langsung apa problem di lapangan. Satu, dua, tiga problem di lapangan. Masing-masing problem misalnya ceritakan dua paragraf, setengah halaman. Jadi 4 halaman itu, 2 halaman itu menceritakan tentang problem teknis yang terjadi di lapangan. Kalau Anda penelitian lapangan. Ceritakan seperti apa. Kalau Anda penelitian tentang konsep, ceritakan problem dalam konsep itu. Atau Anda penelitian pustaka misalnya. Jadi ceritakan problem tentang kepustakaannya. Uh, itu dulu. Nanti kita bisa dalami di ujung ya. Nah, ini subjek objek. Penelitian adalah tentang kajian teori, sebagaimana saya katakan tadi. Masalah akademik adalah masalah tentang teori. Sementara masalah di lapangan itu diselesaikan oleh kepala sekolah, wali kelas, wali murid, dewan guru, dewan pengajar. Gitu. Anda sebagai akademisi di sini, Anda adalah peneliti yang membawa teori ke lapangan, gitu. Membawa uh, objek penelitian ke situ, dikonfirmasi dengan subjek penelitian di lapangan. Jadi masalah Anda adalah masalah teori sebenarnya. Keilmuan pendidikan agama Islam, sub Islamic Studies ini sudah kita bahas secara panjang lebar tadi. Dan ternyata memang harus perlu pendekatan integratif ya. Kita membangun sebuah paradigma pendidikan Islam, mulai dari dimensi ontologisnya, memahami manusia, bagaimana pola pengetahuan manusia itu beda. Filsafat Barat dan filsafat Islam itu beda memahami bagaimana pengetahuan manusia. Secara pengetahuan berarti sangat erat kaitannya bicara dengan pendidikan. Salah satu dalam pendidikan itu adalah transformasi pengetahuan. Ya, jadi kesimpulan sementara dari saya adalah keilmuan pendidikan agama Islam sama seperti keilmuan Islam lainnya, dia adalah punya paradigma sendiri yaitu paradigma dalam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar Islam, tetapi dia juga mengakomodir hal-hal yang positif dan sesuai dengan Islam pada ilmu-ilmu konvensional. Banyak sumbangan tentang pendidikan yang diberikan oleh pendidikan konvensional kita ambil dalam pendidikan agama Islam. Tapi paradigma kita tetap adalah paradigma tentang paradigma Islam. Ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya sesuai dengan kaidah keislaman. Makanya di awal itu kita masa kuliah umum itu kan ada pembelajaran tafsir dan hadis tematik ya untuk mencari sumber daripada uh, bagaimana pendidikan Islam sebenarnya dalam basis Al-Quran dan hadis. Kita juga ada sejarah dan filsafat pendidikan agama Islam untuk mencari landasan ontologis, landasan epistemologis, dasar aksiologis beserta landasan historis daripada bagaimana ilmu pendidikan Islam itu lahir dan eksis. Nah, kita mau pilih yang mana dalam menjadi objek penelitian kita? Evaluasi pendidikan, mutu pendidikan, kurikulum kah, media belajar kah, teknologi pembelajaran kah, tenaga pengajar kah, peserta didik kah? Peserta didik di mananya mau kita teliti? Kepribadiannya kah, perilakunya kah, psikologinya kah? Misalnya tenaga pengajar apa yang mau kita lakukan? Kompetensinya kah? Gitu. Kepemimpinan
pendidikan, ada teorinya. Politik pendidikan bisa, budaya sekolah ada, konsep pembelajaran ada, apa aja, model, evaluasi, manajemen, media. Semuanya ini untuk keilmuan PAI, dalam rangka keilmuan PAI gitu ya. Nah, eh jadi dalam hal ini yang perlu dipahami adalah teori-teori dalam keilmuan PAI. Ini problemnya di sini ya. Objek penelitian kita ini, lapangan atau subjek itu hanya menjadi alat konfirmasi kita gitu. Berarti tidak penting, dia sangat penting untuk membuktikan, untuk menguji atau untuk mengasah atau untuk mendialogkan objek penelitian kita. Makanya dalam hal ini kita perlu skema memahami secara tepat mana yang umum, mana yang khusus. Spesies, genus, spesies, diferensia misalnya. Ya. Genus paling umum, kemudian spesies adalah bagiannya, diferensia adalah bagiannya lagi. Dalam hal ini makanya perlu dalam bab satu itu ditentukan kerangka teori gitu ya. Kerangka teori itu untuk membuat kerangka-kerangka susunan-susunan daripada teori secara umum, secara deduktif dari khusus umum menuju kepada khusus. Kita kasih analogi ya yang mudah untuk memahami deduktif. Kita ada grup ya mahasiswa baru 2023 pasca sarjana yang Langsa, ada grup yang dibuat oleh Pak Syoki angkatan 2023, tahu yang ada gambar profilnya itu warna merah gitu ya. Itu kan semua ada itu. Ada semua, ada PAI ada, semua mahasiswa PAI ada, semua mahasiswa HES ada mahasiswa AKI, HKI ada semua gitu ya. Kemudian itu adalah grup yang universal, paling umum. Dan kemudian kita PAI membuat grup yang lebih khusus ya, menghimpun semua mahasiswa PAI. Hanya mahasiswa PAI semuanya. Tidak ada HES, tidak ada HKI lagi. Hanya mahasiswa PAI. Kemudian lebih khusus lagi, kita bikin grup unit masing-masing. Unit 1, unit 2, unit 3, ada grupnya masing-masing. Ini sama memahami seperti genus, spesies, diferensia. Mana yang paling umum, lebih khusus lagi. Hewan misalnya, universal, umum. Hewan berkaki dua, lebih khusus. Hewan berkaki dua yang bisa terbang, lebih khusus lagi kan? Jadi ya burung misalnya. Nah, ini pembagian-pembagian. Dalam memahami teori, dalam membuat kerangka teori, begitu juga. Mana yang paling umum di sini? Paling umum misalnya tentang peserta didik. Lebih umum lagi kan PAI di atasnya. Ilmuwan Pendidikan Agama Islam. Kemudian membahas tentang peserta didik. Kemudian membahas tentang peserta didik apanya yang mau difokus apa kemana? Kepribadiannya kah? Perilakunya kah? Psikologinya kah? Atau karakternya kah? Nah, kalau kita ingin membahas tentang karakter peserta didik, masuk dalam teori peserta didik dulu kita. Baru nanti masuk dalam karakter peserta didik. Nah, di sini ada konsep karakter gitu kan. Kemudian konsep karakter ini secara apa namanya? Secara runut daripada ilmuwan PAI dari umum menjadi sangat khusus. Walaupun di luar dia itu adalah yang lebih umum itu kan karakter dalam Islam. Kemudian karakter menurut para pemikir Islam klasik, para pemikir Islam kontemporer. Lalu menurut Al-Nadwi misalnya salah satu pemikir Islam kontemporer gitu ya. Jadi misalnya bab 2 dibagi saja misalnya. Bagian pertama membahas tentang peserta didik, kemudian bagian kedua membahas tentang bagian satu membahas tentang peserta didik, salah satunya adalah tentang karakter. Jadi peserta didik apa saja nanti dibahas, ada kepribadian, ada perilaku, ada psikologi, ada karakter. Lalu dibuat subbab sendiri, tersendiri yaitu tentang karakter, karakter peserta didik ya. Nah, kemudian dibuat tentang karakter dalam Islam. Kemudian karakter dalam Quran, dalam hadis, kemudian karakter menurut pemikir Islam klasik, karakter menurut pemikir Islam kontemporer, lalu dibuat satu subbab khusus karakter menurut Al-Nadwi. Nah, semuanya dibingkai dalam apa? Dalam teori PAI yang berfokus pada konsep peserta didik. Jadi bab 2 itu adalah sebuah bingkai sebenarnya, sebuah teori sebenarnya tentu. Tapi kita perlu membagi persoalan-persoalan ini karena kita mengkaji tentang satu hal ini, yaitu misalnya tentang karakter. Juga model yang lain, misalnya tentang
konsep pembelajaran itu lebih umum. Teori PAI, lalu konsep pembelajaran PAI gitu ya. Konsep pembelajaran apa aja? Model kah, evaluasi kah, manajemen kah, medianya kah, dan segala macam. Nah, ini pendudukan ini harus jelas dalam objek penelitian. Itu diperjelas dalam kerangka teoritis. Kerangka teoritis. Ketika kita memilih salah satu, misalnya kita memilih dari PAI, lalu dia turun kepada menjadi fokus kita adalah peserta didik dalam pendidikan. Ada ini, ada kurikulum, ada media, ada peserta didik misalnya. Nah, salah satu yang kita ambil adalah peserta didik. Lebih fokus lagi adalah tentang karakter gitu. Lalu bahas tentang karakter peserta didik misalnya di bab 2 itu. Dia menghimpun antara konsep karakter peserta didik dan konsep karakter dalam Islam secara umum, yaitu yang nanti kita fokus pada pemikiran daripada Al-Nadwi. Nanti ketika meneliti di lapangan, yaitu tentang karakter siswa SMA 1 dan SMA 2, nah data yang ditemukan di lapangan itu yang dimasukkan ke dalam bagian kedua daripada bab 4 itu dianalisis melalui konsep karakter dalam Islam dan karakter dalam Kementerian Pendidikan itu. Jadi didialogkan dulu, dicari dulu apa pembingkaian kalau memang dia sama, pembingkaian atau titik temu atau garis-garis pertemuan antara konsep karakter dalam Islam hingga Al-Nadwi lalu dalam konsep pendidikan Islam. Lalu ketika dia menjadi sebuah bingkai, kemudian bingkai sebuah bingkai itu sebuah konsep yang utuh itulah dipakai untuk mengevaluasi atau meng-trigger dalam subjek penelitian yaitu karakter siswa SMA 1 dan SMA 2 di ID. Nah, itu cara kerjanya. Teori-teori sosial untuk pendidikan dan pendidikan agama Islam boleh bisa kita pakai itu teori-teori umum. Misalnya kita teori tentang struktur, teori tentang post struktur. Teori itu bisa, tetapi kita pakai sejauh dia itu memang punya hubungan dengan ilmuwan dalam pendidikan agama Islam. Jadi sebenarnya kita 3 kali kerja ya kalau mengkaji karakter misalnya menurut tokoh. Jadi pemikiran tokoh itu sendiri harus kita integrasikan dengan konsep karakter yang ada dalam kementerian. Lalu ketika dia ada titik temu, benang merah dan segala macam, atau sebuah pemikaian, lalu itu yang kita pakai menjadi untuk analisis. Apa yang kita analisis? Kita mengkaji konsep itu dengan apa yang terjadi di lapangan. Teori-teori yang lain bisa juga dipakai, misalnya teori tentang konsep tentang misalnya dalam ilmu-ilmu sosiologi itu misalnya tentang struktur misalnya teori tentang struktur misalnya mengkaji tentang struktur kepemimpinan sekolah misalnya. Nah, jadi apakah kepemimpinan pendidikan jadinya kan dari struktur kita pakai sebagai teori umumnya, kemudian kita perkhusus pada teori kepemimpinan dalam pendidikan, lalu dia adalah teori selanjutnya adalah kepemimpinan dalam pendidikan agama Islam. Apakah ada konsep pemimpinan agama Islam dalam keilmuan PAI? Apakah dia masuk ke dalam apa ini? Nah, itu dicari. Kalau tidak ada, tidak bisa pakai teori-teori sosial itu. Dan perlu dipertegas untuk diingat bahwasanya teori harus sesuai dengan metodologinya. Karena satu teori kadang-kadang nggak cocok dengan satu metodologi yang lain. Misalnya teori tentang perilaku. Teori tentang konsep tentang perilaku itu paling cocok dia itu menggunakan metode apa untuk mengkaji perilaku. Kalau menurut saya mengkaji perilaku paling cocok itu fenomenologi. Fenomenologi itu adalah penelitian yang mengkaji tentang fokus satu orang atau beberapa orang. Dia itu yang dikaji semua hal dari dia. Keyakinan dia, pemahaman dia, sepak terjang dia, pola hidup dia, pola pikir dia, apa yang dia lakukan sehari-hari ditelusuri secara mendalam. Jadi kadang-kadang kita ada keanehan dalam meneliti tentang perilaku. Yang kita teliti hanya apa yang tampak daripada yang dia buat gitu ya. Nah, ini sebenarnya karena meneliti perilaku biasanya orang menggunakan metode etnografi untuk meneliti perilaku. Jadi perilaku orang satu kelas secara majemuk itu saja yang diteliti. Itu sebenarnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Untuk mengkaji perilaku misalnya kita perlu pakai sebenarnya fenomenologi, yaitu mengkaji bagaimana pemahaman kosmologis dia, yaitu pemahaman dia tentang alam seperti apa, pemahaman dia tentang belajar seperti apa, pemahaman dia tentang ekspektasi dia tentang pendidikan apa, untuk apa dia pergi pendidikan, untuk apa dia. Nah, itu motif-motif itu semuanya harus kita ketahui. Jadi cocok sebenarnya kalau perilaku itu bukan etnografi, tetapi dia pakai tentang fenomenologi. Gitu. Banyak sekarang kita kurang tepat dalam menentukan antara metodologi penelitian dengan teori-teori yang kita pilih. Gitu. Sebenarnya teori dan metodologi harus tepat. Boleh pakai Itu menurut teori-teori saya. sosial,
sejauh dia ada hubungannya untuk menyelesaikan problem Dengan dalam keilmuan PAI. Fenomenologi. Lalu kita mengkaji perilaku guru misalnya mau dikaji. Itu berarti dia masuk dalam PAI dulu, lalu masuk dalam tenaga pengajar, lalu masuk dalam tenaga pengajar PAI, lalu tentang perilaku tenaga pengajar PAI. Ketika fokus kita adalah tenaga pengajar PAI, kita pakai fenomenologi, kita teliti betul-betul menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji guru itu misalnya. Misalnya ada seorang guru yang viral kemarin ya, guru viral itu dia menjadi selebgram dia ya, guru PAI. Nah, dari situ dia mengajar PAI kepada anak-anak, kemudian anak-anak pun dengan dia menjadi artis selebgram, anak-anak pun menjadi lebih perhatian kepada dia. Apa yang dia katakan itu betul-betul disimak oleh anak-anak karena dia sudah menjadi tokoh gitu ya. Kalau dulu dia ngajar mungkin capek berkoar-koar, anak-anak nggak mau peduli gitu ya. Setelah dia jadi selebgram baru anak-anak muda. Nah, guru itu yang dikaji secara mendalam gitu ya. Pakai bagaimana pendekatan fenomenologi yang bekerja itu seperti apa. Kalau kita pakai fenomenologi, nah itu bisa kalau begitu. Nah, fenomenologi memang tujuannya itu untuk mengkaji seseorang atau beberapa orang secara mendalam. Kalau udah kaji banyak orang itu nggak bisa fenomenologi. Itu etnografi jatuhnya. Gitu ya. Teori besar dalam dan pemikiran tokoh untuk penelitian kepustakaan. Nah, kalau seperti Bapak Ardan tadi, misalnya konsep karakter dari seorang pemikir gitu ya, dianggap sebagai bagian daripada konsep karakter dalam Islam, perspektif si pemikir ini gitu ya. Kemudian ada konsep karakter dalam kementerian. Dua itu harus dielaborasi, jadi satu bahan menjadi konsep kita. Lalu kalau ingin penelitian lapangan, dikajilah penelitian lapangan. Sebenarnya bisa juga untuk meneliti tentang tokoh, tetapi ada subjeknya, ada objek penelitian dalam PAI. Meneliti tentang pemikiran pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara. Kemudian dia mengkaji tentang konsep kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana kaidah ya teoritik ini, penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI. Nah, dia di situ saja konsep pembelajaran, konsep merdeka belajar untuk pembelajaran PAI. Dia tidak ambil lapangan sampai di situ saja. Jadi objek penelitian dia adalah tentang konsep merdeka belajar PAI. Itu di apa namanya dievaluasi atau ditinjau melalui pemikiran pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan, konsep belajar ya. Ada konsep pendidikan, ada konsep belajar, beda ya. Konsep belajar daripada entah konsep belajar, entah konsep pendidikan, saya lupa. Ki Hajar Dewantara untuk mengkaji eh, konsep merdeka belajar dalam pembelajaran PAI. Saya tidak turun ke lapangan, meneliti tentang kepustakaan saja. Jadi itu boleh teori-teori pemikir kita pakai lalu mengkaji tentang pendidikan. Misalnya contoh ada pembuku namanya K.G. Saidain. K.G. Saidain itu mengkaji pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal tidak bicara pendidikan secara eksplisit, tapi bicara tentang bagaimana apa itu manusia, bagaimana itu pengetahuan, bagaimana tujuan hidup manusia, bagaimana hakikat jiwa manusia, dan segala macam. Lalu konsep-konsep Iqbal itu oleh K.G. Saidain dipakai menjadi sebuah paradigma yang menjadi tawaran daripada untuk ilmu pendidikan. Nah, itu kajian-kajian teoritik seperti itu kita kerjanya. Kajian kepustakaan begitu cara kerjanya. Jadi dia tidak mencari pendidikan karena Iqbal tidak bicara pendidikan secara eksplisit, tapi dimensi pendidikan, dimensi-dimensi yang berhubungan dengan pendidikan, atau dimensi-dimensi yang apa namanya, atau nilai-nilai. Makanya nilai-nilai kadang-kadang orang bilang ya, kita sering bilang nilai-nilai, bukan pendidikannya, tapi nilai-nilai yang punya nuansa pendidikannya. Itu biasanya kalau kajian teoritik. Bagaimana kita
menemukan antara subjek dan objek gitu ya. Nah, ini misalnya katakanlah subjek. Nah, ini U. Misalnya kita mau penelitian tentang perpustakaan, gitu ya. Jadi kita harus merelasikan antara objek penelitian kita dalam ilmuwan pi, kita harus betul-betul ada dalam salah satu teori pi. Kita harus wajib ada dalam teori pi. Nah, ini pi. Ini bisa misalnya eh, baik eksplisit maupun eksplisit. Misalnya ada pemikir yang langsung membahas tentang pendidikan misalnya. Misalnya yang bahas pendidikan, misalnya Zakiyah Raja. Langsung bahas tentang teori pendidikan. Gitu. Walaupun dia lebih cenderung kepada ilmu Ya, jiwa ya, tapi dia juga ada buku tentang Indonesia. pendidikan gitu ya. Jadi kita ingin meneliti tentang bagaimana pemikiran Zakiyah Derajat ini dapat berrelasi dengan pi. Kita turunkan pi-nya. Jadi di sini menjadi misalnya konsep tentang peserta didik misalnya. Peserta didik. Apalagi konsep di bawahnya, saya kalau nggak salah tadi eh, tentang perilaku ya, perilaku. Ya, Ya, dari perilaku karakter. salah satu menjadi karakter. Nah, Karakter. dalam karakter. Jadilah karakter. Ini konsep karakter dalam ilmu pendidikan direlasikan dengan Zakiyah Derajat. Zakiyah Derajat kalau dinaikkan ke atas lagi menjadi lebih umum yaitu konsep karakter dalam Islam gitu. Nah, lalu pemikiran Zakiyah Derajat kita fokuskan lagi misalnya buku tentang ilmu jiwa belajar kalau tidak salah ada buku Zakiyah Derajat itu ilmu jiwa belajar. Nah, ini dalam ilmu jiwa belajar ini kan ada tentang konsep-konsep eh, mungkin Zakiyah Derajat bisa jadi tidak misalnya tidak ngomong karakter ya, tetapi pakai istilah lain, tetapi sebenarnya itu adalah Basis bahas tentang karakter gitu ya. ilmu Ini bisa dihubungkan dengan ini. Jadi apa? ini didialogkan dengan ini gitu. Nah, ini bisa jadi kajian teoritik. Nah, bagaimana karakter Konsep. dalam Islam, kemudian bagaimana karakter ideal. Konsep pendidikan. Misalnya ada konsep karakter ideal dalam pendidikan agama Islam, misalnya ada teoritiknya. Kaji ini. Kalau kita ingin ke lapangan, berarti antara konsep karakter dalam ini dengan yang ada di sini itu perlu ditemukan benang merah sehingga menjadi sebuah konsep atau sebuah gambaran atau sebuah alat untuk kita menganalisis di lapangan. Nah, kita pergi ke lapangan. Nah, tadi karakter siswa yang ada di SMA apa misalnya. Nah, itu kalau kita dalam kerja ilmu apa namanya lapangan, kualitatif lapangan. Kalau kita mau kualitatif perpustakaan, ini dan ini kita analisis. Nah, oke. Ilmu pendidikan. Kualitatif ada banyak ya, kualitatif ada lapangan masuk kualitatif ya. Ada juga ke lapangan yang kuantitatif. Kita misalnya meneliti tentang pengaruh penggunaan ICT terhadap daya belajar siswa. Itu pengaruh berarti kita sudah masuk ke dalam apa namanya ke dalam kuanti karena kita harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu ada konsep metode dalam kuantitatif. Gitu. Kalau kita mencari misalnya cuma peran saja misalnya itu bisa hanya kualitatif. Bisa juga sebenarnya peran itu kita pakai kuantitatif. Kuali kuanti itu sebenarnya hanya pada bagaimana pendekatan kita dalam menemukan data. Bisa juga kita pakai mix method. Kita
cara menemukan datanya itu pakai kuantitatif, kemudian analisisnya kita pakai kualitatif. Kemudian kita masuk ke dalam eh, outline ya. Bab satu latar belakang. Kita hanya bahas latar belakang saja pada bagian ini karena ini yang menjadi tugas kita ya. Latar belakang masalah. Aduh, aduh, aduh. Latar belakang Kemudian ini masalah. 9 halaman. Ini bahas outline dulu, nanti kita bahas latar belakang masalah. Setelah menceritakan latar belakang masalah, yang pertama diawali dengan kalau kita di lapangan ataupun pustaka, ceritakan persoalan detailnya apa. Lapangan dan pustaka ceritakan dulu persoalan detailnya apa yang terjadi pada eh, subjek penelitian. Kemudian B adalah permasalahan. Permasalahan terbagi menjadi pertama identifikasi masalah. Dari latar belakang itu muncul beberapa masalah gitu ya. 1 sampai 7, kadang sampai 5 gitu ya. Jadi permasalahan yang identifikasi, satu masalahnya ini, dua ini, tiga ini, sampai 7 segala macam. Kemudian dari 7 masalah itu dibatasi. Kadang-kadang ada yang beberapa poin bisa terakomodir dalam pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu dibuat dalam sebuah narasi kalimat. Dari identifikasi masalah yang di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut. Gitu. Batasi masalah kita. Itu satu. Jadi masalah itu kita ambil satu. Baik itu mampu menghimpun beberapa identifikasi atau cuma satu hal yang bisa diidentifikasi dan itu sangat urgent dan memang menjadi sasaran kita. Kemudian masalah yang satu sudah dipilih dan sudah dibatasi itu selanjutnya adalah dirumuskan menjadi perumusan masalah itu, makanya dibagi 3 biasanya kan. Yang pertama itu sebenarnya kita mengidentifikasi masalah secara yang umum itu tadi, masalahnya nomor satu menjadi yang umum apa dari masalah yang ada itu. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 menspesifikkan dari masalah yang umum tadi. Karena kita sebenarnya hanya satu masalah, yaitu pembatasan yang sudah kita batasi di nomor 2 tadi. Nomor 3 dirumuskan masalah itu. Dibagi kepada anak-anaknya, anak-anak permasalahan itu, atau sub permasalahan. Orang biasanya menulis itu secara umum itu. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian sesuaikan dengan masalah umum tadi. Yang A-nya, B-nya masalah yang sub masalah kedua. Masalah ketiga biasanya itu kan bagaimana, biasanya kan nomor satu A bagaimana diganti dengan bagaimana dampak penerapan kurikulum A misalnya. Tujuan eh, ingin mengetahui dampak penerapan kurikulum gitu kan. Dan seterusnya disesuaikan tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis. Makanya kenapa manfaat teoritis dulu ditanya? Karena memang yang mau kita sasar memang seharusnya itu adalah teori itu tadi. Kita akademisi ya, bukan wartawan, bukan keplor yang menyelesaikan masalah lapangan gitu ya. Bukan juga Pak RT gitu ya. Kita adalah akademisi. Masalah utama yang kita jelaskan adalah masalah akademik gitu. Walaupun itu nanti akan berkontribusi bagi masyarakat gitu. Kemudian baru manfaat praktisnya gitu. Manfaat praktis dari penelitian ini, dari kajian saya terhadap masalah teori ini, secara praktis itu bermanfaat untuk apa misalnya? Untuk memperkaya penerapan kurikulum merdeka, untuk memperkaya konsep karakter misalnya, untuk memperkaya pemahaman guru terhadap apa misalnya gitu. Itu bagi 2. Ada detailnya sebenarnya lagi, misalnya manfaat untuk peneliti selanjutnya apa gitu. Definisi dan istilah. Nah, definisi istilah ini sebenarnya adalah tempat kita untuk memfokuskan diri pada, ini adalah ruang bagi kita untuk mengklarifikasi istilah-istilah yang kita pakai dalam judul. Implementasi media belajar menggunakan Infokus untuk meningkatkan pembelajaran PAI pada SMP 1.
tentang definisi dan istilah, kita menjelaskan implementasi adalah bla 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 gitu ya. Media belajar adalah bla bla bla. Fokus adalah meningkatkan pembelajaran adalah meningkatkan itu apa maksudnya, pembelajaran itu apa, PAI itu apa, SMP 1 itu apa, SMP 1 ID itu apa gitu ya. Nah, itu menjelaskan itu, mendefinisikan dan memperjelas istilah yang dimaksud. Saya tidak simpang siur makna implementasi itu apa, media belajar itu apa gitu ya. Sama kayak menjelaskan PAI misalnya. Pendidikan agama Islam adalah sub disiplin keilmuan dalam kajian keislaman yang membahas tentang media belajar PAI. Nah, definisi PAI itu apa? Kenapa perlu dibuat definisi PAI misalnya? Untuk dibedakan dengan pendidikan agama Islam secara umum. Ibu didik anaknya juga pendidikan agama Islam. Guru ngaji ngajar di langgar, di menasah, itu juga pendidikan agama Islam gitu. Tetangga kali kalau lewat bongkok dikit ya gitu. Nah, itu pendidikan agama Islam juga kan. Ya, itu membedakan mana pendidikan agama Islam yang kita maksud di sini dengan pendidikan agama Islam yang dimaksud secara umum. Jadi ruang untuk menjelaskan judul-judul kita itu, kata-kata kunci dalam judul itu adalah di definisi dan istilah gitu ya. Nah, dia belajar adalah dijelaskan. Jadi misalnya sendok makan misalnya gitu ya. Sendok adalah makan adalah nggak perlu dijelaskan karena sendok makan itu adalah sebuah kata gitu. Kita harus juga cerdas dalam membedakan istilah gitu ya. Nah, kajian teoritis ini tempat kita menjelaskan tadi bagaimana keilmuan posisi objek penelitian kita dalam keilmuan PAI. Jelaskan dulu keilmuan PAI itu seperti apa, pembagian keilmuan PAI apa saja, kemudian fokus kita pada hal yang lebih partikularnya apa ya dari hal universal tadi. Misalnya tentang apa karakter tadi kita mulai daripada peserta didik, kemudian daripada perilaku, dari perilaku pendidikan PAI pertama kan, kemudian ada apa saja dalam pendidikan PAI, dan salah satunya adalah peserta didik. Peserta didik adalah apa misalnya, kemudian dia masuk ke dalam perilaku peserta didik, salah satunya adalah karakter peserta didik. Jadi sehingga kita pada akhirnya mengambil teori tentang peserta didik kah atau teori tentang karakter nanti di bawahnya. Jadi kajian teoritis, kerangka teoritis ya, sebenarnya bukan kajian teoritis ya. Yang dianya itu ketika sudah jelas kita mau mengambil, ini adalah tempat kita untuk menentukan, dimulai dari pendidikan agama Islam, kemudian kita menentukan landasan teori kita. Yang mana landasan teori itu dijelaskan secara detail di dalam bab 2. Kemudian kajian terdahulu untuk kita mengetahui bagaimana menemukan kebaruan penelitian kita. Kebaruannya di mana? Kebaruan yang sangat diinginkan itu adalah pada objek penelitian dalam teori-teori keilmuan itu. Di kebaruan itu yang perlu dicari. Jadi misalnya kita mengkaji tentang karakter siswa, misalnya sudah ada beberapa teori tentang karakter siswa. Lalu bedanya dengan penelitian kita apa gitu. Samanya apa, lalu kemudian bedanya apa. Nanti kajian terdahulu itu masih banyak dipelajari dalam uh, kajian tren, ya, studi tren ya, tren tren ilmu PAI ada yang mata kuliahnya itu perkembangan tren. Sistematika pembahasan membahas tentang bahwasanya bab 1 menceritakan apa aja, bab 2 menceritakan apa aja, bab 3 cerita apa aja, bab 4 apa aja, dan kesimpulan apa aja. Selanjutnya kita masuk kepada membuat latar belakang masalah. Ini sebenarnya perlu kita dalami seksama, tapi bagusnya kita memang praktik saja dulu. Ini modal kita, dua halaman dengan beberapa poin ini. Kita jadikan tempat kita berpijak untuk memulai melakukan tugas ya, yang 9 halaman itu. Buat saja sendiri semampunya gitu ya. Hingga nanti tidak sadar kita sudah punya 3 bab gitu ya. Begitu selesai ini bisa seminar proposal. Jadi masuk bab 2 atau akhir bab 1 sudah bisa seminar proposal ketika kita sudah ada nilai metode penelitian. Jadi kita punya waktu banyak untuk bimbingan dan seminar hasil dan munakasyah. Semoga semuanya bisa selesai dalam 3 semester ya. Latar belakang masalah berisi pemaparan yang disarankan secara induktif menunjukkan bukti adanya masalah yang layak diteliti.
misalnya ceritakan, misalnya ada problem tentang dinamika penerapan kurikulum merdeka misalnya. Terjadi perdebatan antar guru seperti mana saya ceritakan gitu ya. Sehingga debatable gitu ya, sampai terjadi keributan antar guru. Kemudian terjadi kebingungan dalam siswa karena problem apa misalnya. Ternyata kita ingin fokus pemahaman guru penggerak terhadap penerapan kurikulum merdeka misalnya ya. Ceritakan di lapangan yang terjadi seperti apa. Kalau kita penelitian pustaka, ceritakan problem-problem konseptualnya apa, ceritakan. Misalnya ingin meneliti tentang pemikiran pendidikan Muhammad Iqbal misalnya. Ternyata problem dalam kajian keilmuan hari ini adalah misalnya konsep tentang manusia, pemahaman manusia, orientasi hidup manusia, jiwa manusia itu seperti apa, pengetahuan manusia itu seperti apa. Ada problem uh, dalam konsep daripada pendidikan agama Islam itu sendiri misalnya. Kita kan problemnya apa secara detail, kemudian secara perlahan dia nanti naik kepada kajian dimulai daripada subjek penelitian, lalu dia menemukan tempatnya pada objek penelitian gitu. Ceritakan makanya saya biasanya kalau mengkaji memeriksa latar belakang itu saya minta ditunjukkan di mana masalahnya di mana. Kalau misalnya ada kenakalan siswa, jangan ceritakan siswa itu nakal. Jangan, itu kata sifat. Tapi tindakan yang bisa dilihat secara empirik itu apa, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ceritakan bagaimana dia melakukan ini, ceritakan melakukan hal itu, ceritakan melakukan itu. Misalnya empat cerita itu masing-masing misalnya setengah halaman misalnya. Ada 4 hal jadi 2 halaman. Itulah latar belakang masalah Anda. Lalu masalah itu yang di tempat Anda kaji itu, di tempat Anda menjadi yang Anda jadikan sebagai subjek penelitian, lalu kaitkan dengan problem dalam objek penelitiannya seperti apa. Nah, kemudian masalah yang layak diteliti tidak cukup bila hanya merupakan masalah sosial atau masalah pribadi, melainkan masalah yang terkait yang dapat berdialog dalam ruang akademik sesuai bidang studi masing-masing, gitu ya. Jadi kalau kita menemukan misalnya murid uh, suka keluyuran pada jam belajar, mengantuk saat belajar misalnya, ceritakan bagaimana itu seperti apa. Tapi itu bukan karena motif kita sebagai guru ya. Jadi bedakan Anda sebagai peneliti dengan Anda sebagai guru atau apa. Misalnya ada sensi terhadap apa itu harus dibuang. Peneliti itu harus objektif gitu ya. Ceritakan saja persoalannya. Eh, Kemudian Anda mencerita itu harus ada motif. Ada observasi awal, harus. Kemudian ada motif. Motifnya adalah persoalan pada teori itu tadi. Ternyata Anda sudah mengetahui dari awal adalah problemnya adalah problem terhadap media belajar yang sudah usang. Misalnya menggunakan metode ceramah, misalnya SKI, misalnya belajar SKI. Gurunya cerita, kemudian mencatat, gitu, anak-anak ngantuk, gitu. Ceritakan anak-anak mengantuk seperti apa, anak-anak cabut sekolah seperti apa, anak-anak asik bermain saat diajarkan, ceritakan. Jangan bikin kata sifat di situ, tetapi kata kerja. Melakukan ini, anak ini melakukan ini, begitu. Kemudian cerita-cerita itu ada 4 masalah misalnya yang diceritakan. Kemudian katakan bahwasanya itu karena anak-anak sudah terjebak, guru terjebak dalam media belajar yang sudah kuno, tidak relevan lagi untuk anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu kan pengennya yang mudah dipahami, cepat gitu ya. Karena budayanya seperti itu sekarang anak-anak itu. Jadi guru harus menemukan media belajar yang tepat. Nah, dalam hal inilah maka kita perlu menawarkan media belajar apa gitu atau model belajar seperti apa. Ketika subjek penelitian harus digambarkan secara konkret sebagai bukti bahwa penelitian Anda sangat penting dan mendesak. Tapi kata penting dan kata mendesak itu jangan keluar. Tetapi dari cerita Anda, dari Anda ceritakan problem lapangan, kemudian dari Anda menjelaskan problem pada objek penelitian,
dalam konsep penelitian masalahnya apa, sehingga misalnya pembelajaran yang usang, ceritakan kenapa pembelajaran itu usang, kenapa anak-anak nggak nyaman dengan pembelajaran itu, ceritakan itu. Makanya ada kajian studi tren lagi-lagi ya, yang lagi ngetren sekarang dalam yang dikaji para peneliti itu di mana gitu. Nah, kalau kita mengkaji sesuatu yang menjadi masalah bersama, masalah yang lagi tren gitu, itu pasti akan menarik. Jadi ceritanya itu harus membuat pembaca itu tertarik gitu ya. Bagi pembaca itu penting, mendesak, tapi tidak ada kata penting, tidak ada mendesak, itu kata sifat. Tapi dalam ada bernarasi itulah yang mengesankan itu. Penelitian harus berhubungan dengan objek penelitian. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau misalnya anak-anak mengantuk, misalnya itu nggak mungkin kita pakai teori tentang politik pendidikan. Gitu. Anak-anak mengantuk itu nggak mungkin membicarakan tentang apa misalnya. Kalau anak mengantuk biasanya tentang model belajar, gitu ya, tentang kemampuan penguasaan kompetensi guru misalnya. Itu ada hubungannya. Tapi kalau eh, anak-anak mengantuk itu karena nah subjek kalau karena objek penelitiannya itu misalnya tentang politik pendidikan misalnya nggak mungkin ya anak mengantuk ada hubungan dengan politik pendidikan. Kalaupun ada sangat jauh kaitannya gitu ya. Tapi cari yang misalnya anak mengantuk dalam pembelajaran SKI misalnya sehingga objek penelitiannya adalah media belajar SKI misalnya. Kemudian slide terakhir, tujuan penelitian adalah sumber data utama Anda yang menjadi data primer. Nah, kalau kita penelitian lapangan ya, itu data utama kita adalah sekolah A, sekolah B, sekolah C misalnya. Ya, itulah data primer kita. Kalau kita mengkaji tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara misalnya, seperti saya katakan tadi, berarti buku Ki Hajar Dewantara itu menjadi data primer. Atau tentang pemikiran Zaki Hadrajat ya, Zaki Hadrajat itulah yang menjadi apa namanya, yang menjadi data primer kita. Objek penelitian adalah tema akademis yang menjadi sasaran penyelesaian masalah pada subjek penelitian. Jadi tema akademis itu adalah tema yang memang ada dalam teori keilmuan PAI. Yang saya jelaskan tadi sub-subnya itu. Yang mana saya jelaskan sub-subnya itu di bagian mana tadi? Ah, di bagian ini. Nah, apakah itu tenaga pengajar, peserta didik, eh, kepemimpinan pendidikan, politik pendidikan, budaya sekolah, konsep pembelajaran, atau apalagi nanti mungkin Anda lebih mengetahui karena Anda sering mengikuti tentang apa namanya pembekalan guru atau uji kompetensi atau seminar segala macam atau baca buku-buku tentang teori gitu ya. Banyak yang dalam teori PAI dan teori-teori PAI tadi kan sudah kita jelaskan. Buatlah latar belakang masalah minimal 9 halaman. Nah, ini tugas tugas kita semua buat 9 halaman. Ada menawarkan solusi tergantung penelitian kita apa. Ya, Hmm. tawaran solusi tentu ketika kita telah menganalisis suatu masalah itu, misalnya kurikulum apa, misalnya konsep karakter yang dibuat oleh kementerian misalnya, itu Nah, perlu diperkaya. Itu di saran nanti ya, di saran ya, di saran. Di kesimpulan kan ada kesimpulan dan saran ya. nah, Itu di saran. itu di Konkretnya sana. daripada tawaran kita di situ. Tetapi setelah kita menganalisis di bagian analisis itu kita perlu menunjukkan standing kita ya, posisi kita sebenarnya kita mengkritik itu kah, posisi kita itu mengevaluasinya kah, posisi kita mendukung kah, posisi kita menawarkan untuk diperbaharui kah, ada di situ. Tapi tidak ada penegasan, Hmm. hanya bersifat analisis gitu ya. Karena analisis kita itu ujung-ujungnya nanti akan menemukan apakah dia ada kekurangan yang perlu diperkaya, pada bagian apakah dia atau perlu ditambahkan satu lagi atau perlu diperbaiki yang poin ini atau ada yang perlu dikurangi kah, itu sudah ada dalam analisis sebenarnya, tapi penegasannya nanti secara eksplisit. Kalau dalam analisis kan secara implisit dia muncul karena dia sedang berdialog dengan data lapangan gitu ya, dengan data primer. Tapi nanti saran konkret itu ada di bagian saran.
Berarti bukan bukan merubah itu Pak ya. Tapi dia itulah dari posisinya sebagai penganalisis, pemberi saran itu. Ya, dalam analisis kita fokusnya sebenarnya adalah menganalisis, menguji teori ya, Hmm. menguji teori dengan data yang kita punya di lapangan. Ini didialogkan itu. Kalau Hmm. ada konsep referensi-referensi mendukung kita pakai gitu ya, referensi yang menolak juga kita diskusikan, dalam rangka temuan kita di lapangan seperti apa. Misalnya ada tawaran misalnya seperti ini. Eh, Kurikulum A itu cocok diterapkan di sekolah-sekolah yang elit sebenarnya, tidak cocok diterapkan di sekolah-sekolah yang di pinggiran misalnya. Kita Hmm. ceritakan kondisi sekolah pinggiran begini, begini, begini. Apakah mungkin dilakukan ini pemberdayaan guru kah, misalnya pemberdayaan SDM kah, media belajarnya perbaiki, apakah mungkin memperbaiki media belajar dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan kurikulum itu. Bisa dialogkan itu semuanya. Kalau ujung-ujungnya kita temukan misalnya tidak mungkin itu. Kalau tidak mungkin ya kita ceritakan bahwasanya jangan bilang nggak mungkin, ceritakan situasi-situasi yang membuat itu tidak mungkin diterapkan. Kalau mungkin diterapkan, tapi dengan cara harus menambah media belajar atau menambah SDM, ceritakan bagaimana harus ditambahkan, kenapa harus ditambahkan, bagaimana cara menambahkan. Misalnya nanti nggak mungkin juga ditambahkan SDM misalnya. Misalnya sekolahnya sangat pelosok misalnya. Guru PAI cuma satu gitu misalnya. Dan guru PAI itu sudah hampir pensiun misalnya gitu ya. Kalaupun beliau mengikuti pendidikan itu jenjang waktunya itu akan tidak cukup misalnya gitu. Atau misalnya guru PAI banyak masih muda gitu ya, barusan dapat pendidikan yang baru misalnya, bisa dididik lagi misalnya, bukan kepada guru penggerak dan segala macam. Kalau mungkin ceritakan. Nah, sehingga dalam cerita-cerita itulah secara implisit, secara tidak langsung, standing kita seperti apa. Tapi kerja kita bagian awal adalah mendialogkan dulu gitu. Baru ujung-ujungnya nanti dalam pembahasan, secara perlahan pembaca bisa menemukan eh, standing kita, posisi kita, tawaran kita. Jadi semuanya didialogkan. Standing kita juga perlu diperkuat oleh referensi-referensi yang ada sebelumnya gitu, terkait dengan objek penelitian. Gitu. Kemudian ada upaya